Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mansur dan teman saya Uswatun Hasanah. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas model-model pembelajaran yang diampu oleh Ibu Feti Nutritasari MPD. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang sangat berkembang, baik materinya maupun kegunaannya dalam kehidupan. Perkembangan matematika ternyata tidak lepas kaitannya dengan bidang pendidikan, terutama dengan mutu pendidikan. Dalam proses belajar mengajar di sekolah sering terdapat banyak masalah-masalah yang berkembang seiring dengan perkembangan pendidikan itu sendiri. Hal ini merupakan masalah bagi kita semua, baik bagi guru, orang tua murid maupun murid itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berkenaan dengan itu, Risvendi menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Di antaranya yaitu kecerdasan anak, bakat anak, kemauan belajar, minat anak, dan model pembelajaran. Dalam pembelajaran di sekolah, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang masih dianggap sulit dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, untuk mengajarkan suatu materi matematika kepada siswa, diperlukan suatu metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan dari materi yang akan diberikan, sehingga siswa bisa belajar dengan aktif dan tujuan dari materi itu pun bisa lebih bermakna. Metode pengajaran tersebut bisa bervariasi, artinya untuk setiap pokok bahasan tidak harus selalu menggunakan metode yang sama. Karena bisa saja terjadi suatu metode pengajaran tertentu cocok hanya untuk satu pokok bahasan, tetapi tidak cocok untuk pokok bahasan yang lain. Pembelajaran matematika selama ini, dunia nyata hanya dijadikan tempat pengaplikasian konsep. Siswa mengalami kesulitan matematika di kelas. Akibatnya, siswa kurang menghayati atau memahami konsep-konsep matematika, dan siswa mengalami kesulitan untuk mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, model pembelajaran kooperatif script ini merupakan jenis dari model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan daya ingat siswa dalam pembelajaran, di mana dalam model ini siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajarinya dalam ruangan kelas. Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif script ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif script. Prinsip model pembelajaran kooperatif script, mengetahui manfaat dan tujuan model pembelajaran kooperatif script, mengetahui langkah-langkah model pembelajaran kooperatif script, dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif script. Yang terakhir, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif script pada materi operasi aljabar. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir. Model pembelajaran juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Daisy dan Will, model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Adapun ciri-ciri model pembelajaran yaitu ada 6, di mana yang pertama yaitu berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Tenen dan berdasarkan penelitian John Dewey. Nah, model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalkan, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Nah, yang ketiga, yaitu dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinektik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Kemudian, yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung, di mana keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Nah, yang kelima itu memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran, di mana dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur, kemudian dampak pengirim atau hasil belajar jangka panjang. Nah,
Adapun ciri-ciri model pembelajaran yang terakhir yaitu membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif script. Model pembelajaran kooperatif script di sini terdiri dari dua kata, yaitu kooperatif dan juga script. Di mana kata kooperatif itu memiliki arti bekerja sama, bantu-membantu, dan gotong royong. Sedangkan script itu sendiri memiliki arti uang kertas darurat, surat saham sementara, surat andil sementara. Nah, jadi kalau disimpulkan dari kata kooperatif dan script itu sendiri, yaitu bekerja sama dalam membuat surat adil sementara atau surat saham sementara dan semacamnya. Nah, menurut Departemen Pendidikan, model pembelajaran kooperatif script di sini yaitu siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian materi yang dipelajari. Dan pembelajaran kooperatif script di sini merupakan salah satu bentuk atau model pembelajaran kooperatif. Model kooperatif script dalam perkembangannya mengalami banyak adaptasi sehingga melahirkan beberapa pengertian dan bentuk yang sedikit berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat dari para ahli tentang model pembelajaran kooperatif script yaitu: 1. Menurut Deserau dalam Slavin tahun 1994, yaitu skenario pembelajaran kooperatif artinya setiap siswa itu mempunyai peran dalam saat diskusi berlangsung. Sedangkan menurut Seng dan Abelson dalam Hadi tahun 2007 pada halaman 18, model pembelajaran kooperatif script di sini merupakan pembelajaran yang menggambarkan interaksi siswa seperti ilustrasi kehidupan sosial siswa dengan lingkungannya sebagai individu, dalam keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat yang lebih luas. Nah, sedangkan menurut Beserau dalam Hadi tahun 2007 menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif script adalah secara tidak langsung terdapat kontrak belajar antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa mengenai cara berkolaborasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode kooperatif script di sini merupakan metode belajar yang membutuhkan kerjasama antara dua orang, yang mana yang satu sebagai pembicara dan yang satunya sebagai pendengar. Baik, selanjutnya prinsip model kooperatif script. Yang pertama, siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam dan berenang bersama. Yang kedua, siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam kelompoknya, di samping tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Yang ketiga, siswa harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, siswa harus berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama besar di antara para anggota kelompok. Yang kelima, siswa akan diberi suatu evaluasi atau penghargaan yang ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. Yang keenam, siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. Dan yang terakhir, siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang dipelajari dalam kelompok. Baik, sekarang manfaat model pembelajaran kooperatif script. Adapun manfaat model pembelajaran kooperatif script menurut beberapa para ahli, yaitu diantaranya: 1. Dapat meningkatkan keaktifan pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini, bahwa materi yang terlalu luas cakupannya dapat dibagikan kepada siswa untuk mempelajari melalui kegiatan diskusi, membuat rangkuman, menganalisis materi baik yang berupa konsep maupun aplikasinya. Selanjutnya, itu dapat memperluas cakupan perolehan materi pelajaran, karena siswa akan mendapatkan transfer informasi pengetahuan dari pasangannya untuk materi yang tidak dipelajari di kelas. Yang terakhir, yaitu dapat melatih keterampilan berpikir siswa melalui kegiatan yang dirancang pada kooperatif script
siswa akan dituntut untuk menyelesaikan semua kegiatan dengan upaya efektif agar dapat menyelesaikan semua kegiatan dengan waktu yang telah disediakan. Dengan demikian, siswa akan merancang kegiatannya dengan secara sistematis. Strategi apa yang akan digunakan untuk memecahkan masalah? Bagaimana strategi tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah? Semua perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan tersebut berdasar pada kreativitas siswa dalam pemecahan masalah. Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif skrip sebagai berikut. Yang pertama, yaitu guru membagi siswa untuk berpasangan. Yang kedua, guru membagikan wacana atau materi kepada setiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Selanjutnya, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Selanjutnya, pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya, sementara pendengar, penyimak, atau mengkoreksi menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dan membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Yang kelima, yaitu bertukar peran. Semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar, dan sebaliknya, semula menjadi pendengar ditukar menjadi pembicara. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan siswa bersama-sama dengan guru. Model pembelajaran kooperatif skrip sangat baik jika diterapkan di dalam kelas. Namun di samping itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif skrip sebagai berikut. Yang pertama, kelebihannya melatih mendengar ketelitian kecermatan. Dan yang kedua, setiap siswa mendapat peran. Yang ketiga, melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. Adapun kekurangannya yaitu hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu dan hanya dilakukan 2 orang, tidak melibatkan seluruh kelas sehingga koreksi hanya sebatas pada orang tersebut. Adapun penerapan model pembelajaran kooperatif skrip pada materi operasi aljabar. Dalam belajar matematika, model pembelajaran kooperatif sangat tepat diterapkan karena siswa akan mendapat perolehan pemahaman yang lebih baik mengenai materi yang dipelajarinya dengan cara mencari, menemukan, dan mengembangkan secara kelompok fakta-fakta dan konsep-konsep yang berkaitan. Berikut materi tentang operasi aljabar. Yang pertama, yaitu sifat komutatif atau disebut juga pertukaran, yaitu A plus B sama dengan B plus A dengan A dan B bilangan real. Yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C dengan A, B, dan C bilangan real. Dan yang terakhir yaitu sifat distributif atau penyebaran, yaitu A dalam kurung A plus C sama dengan AB plus AC dengan A, B, dan C bilangan real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, yaitu tentang operasi aljabar. Nah, kali ini Ibu akan membentuk sebuah kelompok di mana kelompok di sini terdiri dari 2 orang. Jadi jumlah siswanya kan ada 30. Maka di sini akan menjadi kelompok 15 orang. Nah, kelompok yang pertama Ahmad sama Dul. Kelompok yang kedua ini sama Tari. Kelompok yang ketiga Febi sama Roni dan juga yang lainnya ya. Nah, berhubung sudah menjadi kelompok yang berpasang-pasangan, kalian sekarang Ibu kasih tugas untuk mempelajari materi operasi aljabar. Kalian belajar kelompok sama pasangannya masing-masing. Kalian
mendiskusikan apa saja itu operasi aljabar. Nah, perlu Ibu kasih tahu kalau operasi aljabar itu ada 4 macam di sini. Di mana di sini operasi aljabar ini meliputi pengurangan, penjumlahan, perkalian sama pembagian. Nah, nanti Ibu suruh jelaskan masing-masing dari kalian semua. Jadi, perlu dipersiapkan ya. Nah, sekarang kalian pelajari itu materi operasi aljabar. Nah, setelah kalian mempelajari, nanti ada yang menjelaskan. Nah, di sini untuk menjelaskan di sini itu harus bergantian. Misalkan si Dul sama si Ahmad. Si Dul jadi pembicara, si Ahmad jadi pendengar. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya si Ahmad jadi pembicara, maka si Dul yang akan jadi pendengar. Itu anak-anak. Nah, untuk lebih efisien waktu, mari kita langsung saja ya pelajari materinya. Persilahkan. Kalau ada yang tidak dipahami bisa tanyakan dulu ke Ibu. Oke? Baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Nah, sekarang bagiannya untuk menjelaskan. Ibu mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, Sidul sama si Ahmad. Sidul menjadi pembicara terlebih dahulu, si Ahmad menjadi pendengar. Nanti setelah menjelaskan apa yang sudah Sidul pahami, gantian si Ahmad. Seperti itu. Ayo dimulai ya. Baik anak-anak, karena sudah semuanya ya, Sidul sama si Ahmad sudah sama-sama mengerti dan yang lain juga sama-sama mengerti, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam materi operasi aljabar di sini hanya ada 4 operasi, di mana terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Nah, adapun untuk penyelesaian dalam penjumlahan sama pengurangan pada operasi aljabar, di sini kita harus memperhatikan 3 sifat. Di mana 3 sifat itu yaitu komutatif, distributif, sama asosiatif. Seperti itu. Nah, baik kita akhiri